Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Muhammad Iqbal Bayaki, Muhammad Zati, Muhammad Zaki Novendra, dan juga Zaid Muhammad Al-Fatih akan mempresentasikan hasil tugas akhir untuk mata kuliah teknologi sensor yang berjudul Rancangan Soft Sensor Prediktif Kadar H2S pada Produk Condensate Stabilization. Nah, untuk latar belakangnya, kadar H2S ini harus dikontrol secara ketat di industri migas karena bersifat toksik dan korosif, dan juga pengukuran langsung H2S itu bersifat mahal, sulit, dan juga tidak selalu tersedia secara real time. Nah, soft sensor ini menawarkan solusi deteksi H2S yang berbasis data variable proses. Untuk tujuannya yaitu untuk merancang model deteksi H2S berbasis data historis, juga untuk memanfaatkan variabel mudah diukur seperti tekanan, suhu aliran sebagai input, dan juga mengevaluasi akurasi model dengan berbagai metrik terkait. Untuk ruang lingkup dan datasetnya, data proses yang dikoleksi selama 1 tahun dari GPF Jambaran Tiung Biru dengan sampling rate-nya adalah jam, juga pembersihan data, eksplorasi data, dan juga pemilihan fitur, serta pengembangan dan evaluasi model klasifikasi untuk deteksi H2S. Nah, itu adalah data cleaning-nya. Jadi pada data cleaning ini, data pertama, data diproses sebagai variable fitur yang diambil dari DCS sudah tersusun rapi dan tidak memerlukan pembersihan lanjutan. Untuk penyesuaiannya dibutuhkan hanya berupa konversi kolom waktu ke dalam tipe data date time. Yang kedua, data target yang dikumpulkan masih dalam kondisi tidak bersih karena proses sampling dilakukan secara manual melalui input Excel dan tersebar di berbagai file terpisah. Diperlukan penanganan khusus untuk mengompilasi seluruh data ini ke dalam satu file CSV yang terintegrasi. Yang ketiga, beberapa entry memiliki penulisan yang tumpang tindih, di mana satu baris ini mencakup informasi dari lebih dari satu waktu pengambilan sampel. Selain itu, data perlu dilabeli dengan true untuk kondisi yang aman, safety, dan false untuk kondisi yang berbahaya, danger. Dengan ambang batas sebesar 10 ppm untuk kandungan H2S. Yang keempat, terakhir, diperlukan penyeragaman tipe data pada beberapa kolom seperti konversi waktu ke tipe date time. Kemudian kelas ke tipe boolean dan sebagainya. Oke, untuk telaah datanya, sumber data Histories Unit Condensate Stabilization GBF JTB. Kemudian yang kedua, fitur numerical data. 18 parameter proses, yaitu tekanan, suhu, aliran, level, dan lain-lain. Yang ketiga, ada target categorical data boolean type. Jadi, ada atau tidaknya konten H2S yang melebihi ambang batas 10 ppm dalam produk akhir. Oke, yang ketiga ada eksplorasi dan preprocessing. Jadi pada bagian ini analisis statistik, main STD dan distribusi, visualisasi histogram dan scatter plot dan heatmap, dan juga ada penanganan missing value, outlier. Yang keempat ada scaling, normalisasi, dan feature selection. Oke, yang keempat ada perumusan masalah. Untuk perumusan masalah ini, deteksi bahaya akibat H2S melebihi ambang batas dari variabel proses. Masalah klasifikasinya. Dan kemudian yang kedua, H2S tidak bisa diukur langsung. Outputnya soft sensor detektor sebagai solusi. Yang ketiga, input, tekanan, suhu, aliran level, yang outputnya yaitu status bahaya akibat H2S. Sekarang lanjut untuk desain sensornya, karena kita pakai stage model gitu kan, ada klasifikasi, ada regresi. Dua-duanya kita pakai XGBoost, cuman kalau yang klasifikasi kita pakai XGBoost classifier, kalau yang regresi kita pakai XGBoost saja. Skema input outputnya, kalau X-nya ya jelas data sensor processing dari DCS tadi. Lalu kalau targetnya, variable targetnya itu kita status bahaya. Jadi kita tadi labeling gitu kan, yang lebih dari 10 ppm kita labeling 0, danger gitu kan. Ketika yang kurang dari 10 ppm kita labeling 1 atau safe gitu. Terus split datanya, train validasi sama tesnya itu 70, 15, 15 gitu.
Kalau ada tuningnya kita pakai dua, ada grid search, ada random search gitu buat cross file. Terus untuk evaluasi modelnya, untuk tahap 1 karena klasifikasi ya, akurasi, presisi, recall, F1 score. Lalu ada tadi di demo ada confusion matrix. Confusion matrix itu simply adalah sebuah diagram atau matriks yang menunjukkan antara kejadian true positif, true negatif, false positif, false negatif gitu. Jadi frekuensi kejadiannya itu berapa gitu. Lalu untuk analisis errornya kita melihat pelaksanaan dan melihat ruang-ruang perbaikannya begitu. Lalu untuk evaluasi untuk regresinya tahap 2-nya itu kita pakai MAE, mean absolute error gitu. Itu adalah selisih absolut, selisih nilai mutlak dari true value sama predicted value gitu. Lalu karena kita pakai regresi, kita juga pakai R-square. R-square itu ini determination coefficient. Dia menunjukkan seberapa menentukan sih antara predicted dengan true value-nya begitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari model yang kita buat. Nah, untuk model yang pertama, kita di sini membuat model classifier menggunakan escape classifier, di mana evaluation modelnya kita memperoleh precision sebesar 1. Untuk yang satunya itu 0,96. Ini cukup baik, di mana dia sangat berani untuk mengambil keputusan yang baik gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada confusion matrixnya. Ketika dia ada kejadian tidak aman, dia berhasil mempredik itu sebagai tidak aman, dan ketika dia aman, dia juga berhasil mempredik dia aman. Nah, tetapi di sini ada sedikit keliruan bahwa ketika dia statusnya tidak aman, tapi dia diprediksi sebagai aman, itu ada 19 kasus di sini. Nah, untuk tahap 2-nya di sini kita menggunakan escape boost regressor, di mana kita mendapatkan MAE atau simpangan absolut dari nilai true value dengan predicted value sebesar 2,6783 ppm. Nah, ini dibilang termasuk besar karena batas ambang kita itu hanya 10. Ketika memang 2,6 ini bisa dibilang cukup lumayan besar gitu. Dan R-square-nya kita di sini mendapatkan nilai di 0,8861. Nah, kesimpulannya model ini menjadi sangat menakut gitu. Kenapa menakut? Ia hanya akan berani memprediksi yang tidak aman atau 100% tidak aman gitu. Nah, akibatnya membuat dia melewatkan banyak kejadian besar yang menegaskan bahwa kembali ini model yang kita gunakan ini kurang andal gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena data set atau data lapangan yang kita dapat itu masih sangat-sangat fluktuatif dan sangat-sangat kotor. Perlu adanya treatment lebih lanjut untuk meningkatkan keandalan dari model yang kita buat. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena banyak data-data yang ada itu berlabelkan hanya kurang dari satu. Nah, kurang dari satu itu sebenarnya itu ada nilai, tapi tidak tahu gitu. Nah, sehingga menyebabkan model yang kita buat itu tidak bisa memprediksi berapa kurang dari satu itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk penelitian lebih lanjut selanjutnya akan digunakan model yang hybrid gitu. Nah, kalau sekarang untuk tugas ini kita menggunakan black box, di mana kita memasukkan sebuah input dan mengeluarkan sebuah output tanpa tahu apa proses yang ada di dalamnya. Nah, kita menyarankan di sini menggunakan hybrid, di mana kita memodelkan terlebih dahulu plan yang kita kaji sih. Kita memodelkan, kita membuat persamaan matematisnya, kita mensimulasikan, sehingga ketika kita punya variabel-variabel input, kita bisa tahu variabel-variabel output yang dapat. Nah, dari pemodelan itu kita bisa dari pemodelan plan itu kita bisa membuat model mesin learning yang lebih handal dan akurat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.